Halo anak-anak semua. Jadi, di sini kita akan mempelajari materi bab 3, kelas 8 semester 1 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, jadi di sini kita hanya akan membahas mengenai struktur dan fungsi akar serta batang. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Untuk mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar. 2. Mendeskripsikan struktur jaringan penyusun batang. 3. Mengidentifikasi modifikasi akar pada tumbuhan. 4. Mengidentifikasi modifikasi batang pada tumbuhan. 5. Menyajikan hasil identifikasi modifikasi akar dan batang pada tumbuhan. 6. Menyajikan hasil rangkuman materi struktur jaringan penyusun akar dan batang. Nah, tentunya kalian pasti sudah mengetahui bahwa tumbuhan dibagi menjadi tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh meliputi tumbuhan lumut, sedangkan tumbuhan berpembuluh meliputi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, untuk tumbuhan berbiji ini dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup ini dibagi menjadi dikotil dan monokotil. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai tumbuhan berpembuluh. Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, dapat diperhatikan bahwa tubuh tumbuhan berpembuluh ini meliputi banyak organ. Nah, pada umumnya tumbuhan berpembuluh ini disusun oleh organ penyusun yang dapat diamati pada slide. Nah, organ ini yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Nah, organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Adapun organ penyusunan tumbuhan berpembuluh atau organ vegetatif yaitu meliputi akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif penyusun tumbuhan berpembuluh ini merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Nah, pada tumbuhan berbiji tertutup, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Nah, mengenai struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau, dan memiliki bentuk meruncing. Nah, sistem perakaran pada tumbuhan dibagi menjadi akar tunggang dan akar serabut. Dapat diperhatikan ya pada slide.
Nah, contoh dari tumbuhan monokotil yaitu ada padi, ada jagung, dan ada rumput teki. Yang mana sistem perakaran pada tumbuhan monokotil ini yaitu serabut. Sedangkan tumbuhan dikotil, yaitu contohnya ada kacang, ada mangga, dan ada singkong. Nah, tumbuhan dikotil ini memiliki sistem perakaran tunggang. Seperti itu. Nah, fungsi dari akar yaitu menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Yang kedua yaitu untuk menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Nah, pada akar ini juga terdapat modifikasi akar, yang mana pertama untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu ada singkong dan bengkuang. Yang kedua, untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas. Contohnya yaitu bakau. Yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Contohnya yaitu wortel dan lobak. Nah, sekarang dilanjutkan mengenai struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, batang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang daun dan bunga. Nah, batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder. Memiliki ruas-ruas atau internodus yang dapat diperhatikan pada gambar, yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Dapat diperhatikan juga pada gambar. Nah, nodus di sini merupakan tempat melekatnya daun dan tunas. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai fungsi batang. Batang berfungsi untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Dan sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, dapat diperhatikan pada gambar bahwa terdapat perbedaan antara struktur luar batang monokotil dan dikotil. Nah, yang mana batang tumbuhan monokotil memiliki ruas batang-batang terlihat jelas. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batangnya tidak terlihat jelas. Nah, untuk gambar A yaitu batang bambu dan yang B yaitu batang pohon srikaya. Nah, bambu di sini merupakan tumbuhan monokotil dan srikaya merupakan tumbuhan dikotil. Batang juga memiliki modifikasi batang. Nah, dapat diperhatikan bahwa pada beberapa tumbuhan, batang mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya yaitu pada tebu, kentang, dan rimpang kunyit.
seperti yang sudah dicontohkan pada gambar tersebut. Nah, sekian penyampaian materi mengenai struktur dan fungsi akar serta batang.